Kalau pertanyaannya suka duka saat di coklat itu ya itu salah satu pekerjaan yang sangat saya sukai dan cintai, bisa dibilang begitu, karena itu menurut saya bukan pekerjaan, karena itu berawal dari hobi, kesenangan, terus bermain dengan teman-teman sepermainan dan akhirnya menghasilkan uang gitu. Jadi jauh lebih banyak sukanya dibandingin dukanya gitu. Dukanya hampir nggak ada lah. Jadi memang seperjalanan coklat ini saat itu gitu, dari mulai awal kebentuk sampai akhirnya saya memutuskan untuk tidak berbareng lagi sama coklat, itu memang lebih banyak sukanya karena didasari dengan kesenangan tadi, hobi gitu. Dari hobi, suka, ngulik, terus ketemu banyak teman yang punya visi misi yang sama, terus akhirnya gabung dan menghasilkan uang. Itu kebahagiaan yang nggak ada nilainya menurut saya. Oke, ini pertanyaannya jadi kayaknya menjurus. Oke, kenapa saya memutuskan untuk tidak bergabung lagi dengan coklat di 2010? Itu karena ada perubahan apa ya, visi kali ya, visi apa misi gitu ya, entahlah, antara itulah visi atau misinya ada perubahan yang signifikan. Karena sebelum saya memutuskan untuk tidak bergabung itu, Kikan kebetulan keluar duluan, dia memutuskan untuk tidak bareng coklat lagi di 2010 bulan Juni kalau nggak salah. Terus 2 bulan kemudian di bulan Agustusnya saya memutuskan untuk tidak gabung lagi dengan band coklat, karena setelah ibu-ibu ini keluar ya biasa lah ya, laki-laki gitu ya. Kalau laki-laki kan kalau ngumpul tuh antara ya, kalau nggak ngomong jorok, ngomongin segala macam gitu. Tapi kalau ada ibu-ibu atau perempuan nih, biasanya itu ketahan tuh. Ini kiasan doang ya, bukan berarti coklat itu sering ngomong jorok, enggak. Tapi ada itunya, ada faktor itunya. Setelah pemersatu laki-laki ini udah nggak ada, si ibunya udah nggak ada. Ini anak-anak biasanya lebih bebas ya, bebas dalam artian jadi kebuka visi dan misinya ternyata tidak semirip zaman waktu baru ngebangun coklatnya gitu. Dan ada perubahan visi dan misi, dan di situ ada ketidakcocokan dengan saya secara pribadi, dan akhirnya saya daripada saya tidak fokus dan tidak ini ya di situ, keluarnya pun juga bisa dibilang ya dengan nggak keluar gitu aja gitu. Jadi hubungannya masih baik-baik aja, tapi memang tidak sedekat hubungan saya dengan Kikan, karena sebelum ya kan seperjalanan coklat ini kan banyak perubahan ya. Ada personil yang sekarang itu bukan personil awal lagi gitu loh. Dan yang dari awal itu Kikan, Roni udah sisa itu. Sekarang di coklatnya pun tinggal sisa Roni, karena Edwin baru di album pertama dia baru gabung. Ernest itu di album ketiga kalau nggak salah baru gabung. Jadi kedekatan saya sama Kikan emang beda dengan yang lain, karena di samping ngejalanin proyek solonya Kikan, itu pun memang secara pertemanan emang saya sudah dekat dari dulu gitu. Sebelum ada coklat pun ya saya berteman baik dengan Kikan gitu. Jadi hubungannya, kalau pertanyaannya hubungannya dengan mantan personil coklat yang lain, baik-baik aja, tapi lebih seringnya saya kontaknya sama Kikan gitu dibandingin sama yang lain. Kalau misalkan ada proyek reuni mungkin. Oke, ini banyak ya, banyak dari 2000.
Saya itu banyak pertanyaan dari 2018 apa 2017 gitu, banyak yang menanyakan, Ving, kalau misalnya ada proyek reunian dan lain-lain, balik lagi, gabung lagi dengan personel yang lain. Kalau saya sih secara pribadi ya, karena ini berhubungan sama hobi dan kesukaan saya, selama itu main band, ayo gitu, nggak ada masalah. Ayo-ayo aja, tapi biasanya ya nggak tahu terjadinya seperti apa, tapi biasanya nih, karena kan coklat sekarang udah is coklat, saya dengan ikutan di proyeknya Kikan, terus saya juga bekerja, punya kesibukan lain gitu. Biasanya kalau saya feelingnya sih memang nanti akan ada benturan kepentingan di situ, karena kan secara manajerial juga udah beda gitu. Secara yang ngurusin Kikan dan yang biasa ngurusin coklat juga udah orang-orangnya juga beda. Jadi mungkin sedikit ada kesulitan di situnya, tapi kalau pertanyaannya memungkinkan atau enggak, who knows gitu, nggak ada yang tahu, dan bisa iya bisa enggak gitu aja sih.